Selamat sore rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan SPSS untuk menghitung uji validitas, uji reliabilitas, dan uji statistik deskriptif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu uji validitas. Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah suatu sistem dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh, kalau kamu ingin mengukur stres, maka pertanyaan yang kamu buat harus benar-benar relevan dengan konsep stres, bukan malah mengarah ke hal lain seperti produktivitas atau kelelahan fisik saja. Jenis-jenis validitas itu ada 3. Yang pertama ada validitas isi, yang kedua ada validitas konstruk, dan yang ketiga ada validitas empiris. Nilai validitas itu dihitung apabila nilai R lebih dari 0,05, maka item tersebut dianggap valid. Lalu kita akan masuk ke tutorial uji validitasnya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS. Saya sudah mempunyai data mentah yang sudah saya ambil dari responden. Ini saya pindahkan ke SPSS. Lalu dipastikan namanya sesuai dengan item, tipenya numerik, desimalnya kita jadikan 0 saja, dan measure-nya kita ganti menjadi scale. Selanjutnya, untuk uji validitas, yang pertama kita klik di toolbar Analyze, lalu kita ke Correlate, lalu kita pilih yang bivariate. Kita pindahkan semua item dari kolom ini ke dalam kolom variabel. Lalu pastikan correlation coefficients-nya kita checklist yang Pearson. Ini two-tailed dan flag significant correlation. Ini tujuannya untuk membedakan mana item yang valid dan mana yang bukan. Selanjutnya kita klik OK. Ini sudah muncul hasil dari pengujian validitas. Cara untuk mengetahuinya atau cara untuk menyimpulkannya adalah apabila di atas 0,05 maka sebuah item dianggap tidak valid. Contohnya ini ada di item 7. Pada seek to tailor di sini tertera nilainya 0,164. 0,164 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya di sini ada juga 0,129 yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Atau kalau mau cara yang lebih mudah, kita bisa lihat di bagian kolom Pearson correlation, ini dia tidak ada tanda bintangnya. Seperti item yang ke-7 dan item yang ke-12. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai uji reliabilitas. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen itu konsisten. Kalau kuesioner kamu diisi 2 kali oleh orang yang sama dalam kondisi yang sama, hasilnya seharusnya serupa. Jenis-jenis reliabilitas, yang pertama ada internal konsistensi, yang kedua ada test atau retest, yang ketiga ada split half. Yang akan kita gunakan pada pengujian kali ini adalah yang internal konsistensi yang menggunakan Cronbach alpha. Untuk interpretasi Cronbach alpha di sini ada kategorinya. Lalu kita lanjut saja ke SPSS, ke data yang tadi. Cara untuk pengujian reliabilitas yaitu yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Scale, bagian yang Reliability Analysis. Untuk itemnya, kita masukkan semua item kecuali total. Kita masukkan ke dalam kolom items. Selanjutnya kita klik statistik, lalu kita checklist di bagian kolom deskriptif for
scale if item delete. Selanjutnya kita klik continue dan kita pastikan modelnya ini adalah alpha karena tadi kita menguji dengan menggunakan alpha Cronbach. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel hasil uji reliabilitasnya. Di sini tertera 0,846 Cronbach alpha dengan number of item 22. Ini ada rinciannya lagi dari tiap-tiap item. Ini ada 0,8 yang artinya nih dia ada di rentang yang 0,80 sampai 0,89 yang berarti reliabilitasnya baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang uji statistik deskriptif. Uji deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran umum data, misalnya seberapa tinggi rata-rata jawaban responden, apakah datanya menyebar atau terkonsentrasi, dan ukuran-ukuran yang biasa digunakan itu mencakup median, mean, modus, ukuran penyebaran termasuk standar deviasi, varians, dan range, dan frekuensi, jumlah responden per kategori, dan persentase. Langsung saja kita pergi ke SPSS. Kita klik bagian analyze lagi, deskriptif statistik dan deskriptif. Nah, ini kita masukkan saja bagian total. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tertera bahwa minimum pengisian dari totalnya adalah 26 dan maksimum nilainya adalah 90 dengan mean 67,22 dan standar deviasinya 12,405. Atau kalau kita ingin tahu yang lebih lengkap, kita bisa ke frekuensi juga. Nah, ini bisa kita pilih. Di sini bisa kita pilih. Sebentar. Nah, ini kita bisa pilih aja. Nih ada varian, range, mean. Nah, ini kalau kita mau melihat uji normalitasnya juga ada lewat kurtosis dan skewness. Nah, di sini ada yang lebih lengkap, ada range statistik atau range-nya yaitu jarak dari skor minimum ke skor maksimum. Ini untuk jumlah pengisiannya, yang statistik itu berarti ada 36 responden. Ada lagi kalau kita mau melihat frekuensinya. Kita tinggal pindahkan ke kolom variabel lalu klik statistik. Ini juga ada lagi mean, median, dan modus. Lalu di sini kita bisa klik lagi standar deviasi, varian, range, minimum, maksimum. Kalau kita ingin uji normalitas juga kita bisa klik skewness dan kurtosis. Kita tinggal klik OK. Nah, lalu akan muncul tabel seperti ini. Dalam tabel ini berarti menyimpulkan bahwa data yang saya punya itu memiliki mean 67,22, median 67,00 dan modusnya atau nilai paling banyak yaitu 66. Standar deviasi ada di 12,405, variance ada 153,89, dan untuk skor minimum itu ada di 26 dan skor maksimum itu ada di 90. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.